Dan kepada istri kasih tahu, Dek, kalau aku berbuat baik kepada kamu, itu kewajibanku setelah akad. Tapi kalau aku berbuat baik kepada ibuku, enggak akad pun denganmu, aku sudah wajib berbuat baik kepada beliau. Gimana cara ndamain istri dengan ibu ya, lebih kurang ya? Ya wajar, ibu itu kan perempuan, dia cemburu ada perempuan baru. Kecemburuan ini nggak boleh dilawan. Orang cemburu jangan dilawan. Orang cemburu itu lagi separuh junun. Orang cemburu itu buat dia percaya bahwa kita nggak akan beralih. Ibu kita itu lagi khawatir kita beralih perhatian dari dia kepada istri. Buat dia percaya. Gimana caranya? Berikan dia hadiah. Bukan balas budinya, enggak saya sanggup balas budi ibu. Saya enggak sanggup. Di Quran cuma disebut wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan manusia agar ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Bukan balas budi, enggak sanggup. Saya enggak sanggup balas budi. Gimana orang mimiin 2 tahun, ngandung 9 tahun. 9 bulan, sorry. Wah, ini tanda masih jet lag ini. Berarti teman-teman fokusnya tinggi ya. Padahal saya sudah napas dalam-dalam dari tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak mungkin. Jadi orang tua, ini di Quran. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Surat Yasin. Di sini Yasinan kan? Ya, nggak usah lagi mikirin dibedain orang, amalin aja ya. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti anak kecil. Anak kecil ngapain kerjanya? Ngungkit-ngungkit pemberian. Ini begitu kerja anak kecil. Gampang tersinggung, caper benar. Bahkan caper itu dia kalau perlu dia bohong kepada anak yang A, supaya anak yang A perhatian sama dia. Itu di mana-mana dan setiap masa nggak pernah berubah. Dari zaman setelah Nabi Adam nggak masuk, sampai hari ini dan sampai kiamat sama. Dan mungkin kita nanti tua-tua ada yang begitu. Nauzubillah min dzalik. Maka ada doanya supaya nggak begitu pas tua. Hadis Bukhari ya. Coba dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhalil umri. Ya Allah, lindungi aku dari hal dikembalikan kepada watak, sifat, keadaan masa kecil. Itu doa hadis Sahih Bukhari. Saya biasa baca di akhir ba'da tahiyat akhir. Baca itu. Insya Allah nanti nggak akan rewel kayak yang ada-ada itu. Ya, kalau antum ditakdirkan punya ibu begitu, itu titipan sudah. Buat dia percaya. Gimana? Kirim kepadanya hadiah sebelum dia bertanya. Jangan dia ngasih kode dulu baru ngirim. Ya. Kalau dapat rezeki, kirim mendadak tambahan. Katakan ini hadiah dapat rezeki baru mah gitu. Dia akan mikir, dia kan sebenarnya nggak perlu juga duit kita itu. Dia cuma perlu perhatian kita. Orang udah tua mau pakai apa juga sih? Memang mereka mau shopping, tasnya harus mereknya apa? Kan nggak mesti apa? Coach gitu ya, nggak kan? Samsung, nggak mesti. Mereka hanya perlu, dan orang tua itu hanya perlu pegang-pegangan duit. Nah, itu yang bikin dia aman. Mungkin walaupun dia ahli agama ya, sama aja. Ya, saya udah ketemu banyak ke orang tua yang ahli agama, tetap aja pengen ada sesuatu di dompetnya. Dan yang paling mahal bagi orang tua itu satu, anaknya ingat dia nggak, gitu. Itu yang paling ini. Jadi dan kepada istri kasih tahu, Dek, kalau aku berbuat baik kepada kamu,
Itu kewajibanku setelah akad. Tapi kalau aku berbuat baik kepada ibuku, enggak akad pun denganmu, aku sudah wajib berbuat baik kepada beliau. Dan tolong bantu suamimu untuk berbuat baik kepada itu. Itu caranya. Ya. Dan istri kita juga diajarin biar dia ngirim buat ibunya, buat ayahnya. Ajarin. Marahin kalau perlu. Kamu kirim dong buat orang tuamu gitu. Ya. Jadi teman-teman yang makan Allah, maaf agak sedikit ini. Karena saya dulu mengalami itu cuma 2-3 tahun. Habis itu istri saya sudah paham. Dan tidak ada lagi konflik antara ibu dan istri, nggak ada. Malah saya diingetin. Walaupun istri saya orang Jawa, tapi manggil saya tetap udah. Orang Minang. Udah kirim belum? Gitu. Istri sudah paham. Ya. Dan saya marahin dia kalau dia nggak ngirim ke orang tuanya, walaupun sedikit. Ya, apalagi kalau antum bisa ngirim banyak. Ya. Dan satu hal yang paling penting, teman-teman, wali terdekat kita itu orang tua. Kalau orang tua ada angkat tangan, itu langit terbuka. Jadi kalau minta doa yang awal itu orang tua dulu, baru guru, baru wali fulan, kubur wali fulan, itu belakangan. Awal syai' walid, ya. Orang tua dulu. Jadi kalau orang tua sudah ridho, rezeki pasti lancar. Ya. Saya melihat di sekitar saya orang-orang yang bermasalah dengan urusan ini, urusan ridho orang tua, hidupnya itu sulit aja. Sulit aja, walaupun dia hidupnya enak, tapi ada aja kesulitannya. Apalagi hidup udah seret, ya, udah seret, ridho orang tua gak dapat, ya salah. Dan yang terakhir untuk semua kita, jangan hitung-hitungan untuk orang tua, habis-habisan untuk orang tua, ya. Mumpung dia masih ada, dalam hadis Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Al-Hakim dikatakan, lafaznya kita ambil satu redaksi, raghifa anfu rajulin, sungguh rugi seseorang, adraka walidayhi au ihdahuma, masih ketemu orang tuanya atau salah satunya, tapi walam yudkhilahu ilal jannah, tapi tidak menghantarkan dia ke pintu surga. Oke, nggak usah hitung sama orang tua. Ada punya berapa, kirim. Ya, gak kirim semua, ya pinter-pinter lah. Ya. Tahu Imam Ahmad bin Hanbali, murid Imam Syafi'i, tapi nggak usah ditiru yang ini ya. Yang ditiru yang keduanya. Dia menunda menikah karena berbakti ke ibunya. Karena dia anak yatim, ibunya yang bekerja supaya dia fokus ngaji hadis, ibunya kerja penting tulang segala macam sampai akhir. Pas dia sudah menjadi alim, dia tunda untuk menikah hanya untuk menjaga ibunya. Jadi ketika itu muridnya kan banyak. Ya Imam, ya Aba Abdillah, ini anak saya, ini putri saya. Kamu gak usah pikirkan apa-apa, ini putri saya. Apa kata dia? Syaghalatni ummi, kira-kira gitu kalau diterjemah ya. Ibuku membuat aku masih fokus. Nah, kalau yang itu gak perlu ditiru. Yang ditiru itu semangatnya, spirit dia ingin berbuat baik ke ibunya. Itu yang luar biasa. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia juga selalu ingat kepada gurunya. Guru dia Imam Syafi'i. Dia hanya berguru ke Imam Syafi'i beberapa kali pertemuan. Tapi apa kata dia? Wala ansahu fi salati arba'ina sana. Aku tidak pernah melupakan dia di dalam doaku, di dalam salatku selama 40 tahun. Jadi antum kalaupun berguru sesaat dengan seseorang, tapi berkesan, doakan dia, kirimin Fatihah terus. Ya kalau aswaja mah Al-Fatihah mah gampang. Ya, apalagi orang, kalau dia masih hidup, kirim hadiah. Apalagi orang tua, kalau orang masih hidup Fatihah doa mah belum bahagia deh. Ya, kalau ada guru di kampung, kalau pulang kampung, orang tua cari kiai di situ, kasih tahu saya baru pulang, ini sedikit hadiah.
Oh, nanti udah dapat 2 backup di bumi. 1 orang tua. Oh, kalau sudah punya istri, backupnya 3. Udah punya anak, backupnya 4 ya. Nah, maka cepat-cepat nambah backup. Allahumma sholli ala Muhammad. Barangkali itu ya. Jadi kewajiban kita jangan membuat orang tua dan istri itu berebut perhatian. Nah, pandai-pandai bikin mereka percaya. Nah, bikin mereka percaya bahwa kita nggak akan menduakan istri dengan ibu dengan istri. Ya, saya yakin teman-teman bisa melakukan itu. Ke Korea aja bisa, masa di kampung nggak bisa ya. Ya, selamat para jomblo. Ya. Mertua juga menerima pemberian dari kita, kita harus bagaimana? Sudah malam katanya. Oke. Mertua nggak terima karena benci atau karena nggak ini? Kasih yang bunga itu buat mertua, tapi setelah itu setelah dikasih dikembalikan lagi kepada kita, nggak mau menerima gitu. Ya, mungkin karena dilihat antum punya anak kali ya. Nggak ngasih, yang penting ngasih. Masalah dikembalikan itu lain cerita. Yang penting dia merasa dia sudah diperhatikan. Besok-besok kasih lagi. Begitu aja terus. Ya, selalu kasih. Ya, sudah malam katanya. Ini juga masih jet lag ya. Semoga teman-teman bekerja semangat. Masjid-masjid di Korea tambah ramai. Cloning masjid seperti ini tambah banyak. Yang ini lunasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.